Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di Kurma Ajwa Farm di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Ini walaupun baru perjalanan, karena memang dari sisi teknis ada beberapa hambatan, tapi harapannya tidak akan mengganggu, tidak akan mengurangi dari apa yang akan diperoleh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iksan David Wijaya. Saya foundernya dari Kurma Ajwa Farm. Di hari pertama ada dibagikan pretest, tapi pretest ini bukan terkait dengan ngerjain soal benar salah, siapa yang paling benar atau siapa yang kurang benar, siapa yang harus diperbaikin atau siapa yang harus tidak diperbaikin. Silahkan dibaca dengan tenang. Saya mohon maaf kalau misalnya baru sampai tiba-tiba langsung baca pertanyaan. Dibaca saja, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Di dalam goodie bag itu ada buku, ada pulpen, ada baju juga yang bisa dipakai nanti di esok hari. Ada kartu peserta juga yang nanti akan dibagikan. Di lembar tes ini sesantai mungkin ngisinya, setenang mungkin. Nggak usah berpikir benar atau salah. Dan saya mau ngasih bocoran, bukan selalu jawabannya A terus, bukan B terus. Dibaca saja dengan tenang, dengan rileks, nanti akan melihat hasilnya seperti apa. Harapannya sebelum training dengan nanti di hari terakhir kondisinya ada yang didapatkan. Karena sekali lagi saya memberikan kunci bahwa beternak itu bukan ternaknya, tapi yang beternaknya. Tapi kalau 1:120 baru jantan. Tapi ini materi di peternakan ya, di domba. Jangan pulang dari sini kalimat saya di copy disampaikan ke istri, ini yang bahaya. Dan saya mohon maaf sebelumnya mungkin ada beberapa yang melewati batas, tapi bukan tanpa maksud dan tujuan, hanya untuk meningkatkan kualitas ternak. Jadi kalau di sini kami benar-benar menjaga bagaimana agar seefisien mungkin. Di tempat lain mungkin ternak diberi hijauan, diberi vitamin, diberi konsentrat, tapi di sini agak sedikit treatmentnya beda, apalagi untuk jantan. Jantan dikasih seperti telur bebek, kunyit, jagung kuat, dan untuk cempe-cempe khusus kami kasih minyak ikan dan Scott emulsion. Karena memang harapannya hasilnya itu sempurna. Kalau kita miara biasanya butuh 12 ekor, ini cukup 1 ekor. Yang penting kondisi jantannya terbaik. Nanti bisa dilihat, kebetulan baru kemarin pulang dari dinas Purbalingga, di sini pelatihan juga. Jadi benar-benar nanti ngeliat jantannya benar-benar ditimbang. Nanti di esok insya Allah akan diulang, tapi nggak perlu semuanya. Jangan ditimbang ulang, nggak akan cukup waktunya. Kalau mau di random silahkan. Jadi begitu nanti dapat kandang pejantannya beratnya 1 kintal, mau cek ulang bener nggak sih pejantannya 1 kintal, silahkan cek ulang. Timbangnya timbangan digital. Kalau nggak yakin mau digendong berdua boleh, gendong sendiri juga boleh.
Nanti benar-benar di sini bukan hanya sekedar praktek, tapi benar-benar langsung di lapangan. Ternaknya ada, pakannya ada. Sama ini ya. Ini channelnya sudah yang ada ya. Pantas. Masing-masing kelompoknya. Air secukupnya. Pertama bisa sore. Pertama-tama kita simulasi tanaman rumput ya. Pertama-tama kita harus gemburin dulu tanah, bikin juringan. Kita bikin juringan, tanam bibit di setiap juringan minimal 2, kalau nggak 3 batang. 3 batang. Sudah kita simpan bibit, baru kita tebar kohe di di pinggir tanah, baru kita tutup. Kenapa harus 3-2? Mencegah untuk penyulaman, takutnya mati, kan ada cadangan untuk 2 atau 1 lagi. Begitu Pak, satu kelompok mungkin satu tingkat. Aku menginjak ke Satu kelompok memang biasanya Jauh-jauh. Satu kelompok satu kelompok 2 baris biasanya. Satu kelompok 2 baris ini orang. Kalau tumbuhnya seperti ini gitu. tumbuhnya ada seperti ini, cuman agak tinggi dia. Agak tinggi. Ini kodok. Ke tumbuk 2 minggu. Ini untuk siap panen pertama penanaman itu 60 hari. 2 bulan lah. 2 bulan pertama panen, pas kedua baru 45 hari bisa kepanen. Panen yang keduanya. Cuman kan kalau sistem cetek tetap aja ini harus ketutup. Kalau ditidurin kan ketutup semua. Berarti ini mah cuma 1 kali tanam Pak ya? 1 kali tanam. Ini selfie. Kalau beli kan Pak? Biasa ya kalau di online itu 1 stek itu kan harga di antara 500 hingga 1000. Hasil panennya gitu. Hasil panennya iya deh. Sama kita dijual belikan. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua atas kehadirannya di Kurma Jua Farm di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Kecamatan ini kecamatan yang dimekarkan, dulunya sebelumnya hanya Kecamatan Cikampek. Setelah itu dimekarkan jadi Kecamatan Kota Baru. Secara administratif namanya Kecamatan Kota Baru. Saya memperkenalkan diri, nama saya Iksan David Wijaya. Saya kalau bahasa di petani milenial biasa namanya founder. Sebenarnya enggak, saya cuman petani sama statusnya kayak rekan-rekan semuanya. Karena jumlahnya banyak dan mungkin masih ada yang malu tetap di belakang, saya tetap gunakan mic. Tapi harapan saya kita bisa lebih santai. Saya ingin selama di sini
rasanya itu bukan kayak rasanya datang itu sebagai peserta training yang datang ke tempat orang. Harapan saya datangnya ke sini tuh tujuannya itu main ke rumah saudara di Cikampek. Gitu. Main ke tempat saudara di Cikampek. Jadi jangan ada ragu, jangan ada sungkan. Di sini kopi, teh, air putih 24 jam ada di sana. Jadi kalau ada yang mau ngopi, mau gimana tinggal datang ke sini. Kan biasa kalau di tempat saudara mah ngambil sendiri. Ya, mau ngeteh, mau ngopi bisa di sana. Terus untuk yang lain kalau misalnya ada yang diperlukan, nanti jangan sungkan. Jadi memang di sini itu pojoknya kampung. Sini itu pojoknya kampung. Desa Joming Timurnya di sana. Sebelumnya tempat ini, kalau saya cerita, awalnya tempat yang orang paling males datangin. Ini dulunya rawa, Kang. Kalau lihat ke belakang sana tadi waktu itu lihat ke sana itu masih banyak rawa. Dan di sana ada mata air. Pernah nggak ada yang nulis kayak gitu? Simulasi beternak domba 1 jantan berbanding 120 ekor betina. Penasaran nggak? Di sini utamanya secara teori, secara praktek yang dilakukan bukan hanya sekedar teori di lapangan. Langsung dihadapkan dengan bagaimana bisa beternak 1 jantan 120 ekor betina. Walaupun mungkin awalnya kok bisa, tapi nanti akan dikupas tuntas sampai dengan ke dasar. Apa yang bingung, bagaimana caranya akan disampaikan. Ini sorry saya ngulang lagi, karena kemarin baru ada yang datang, saya bilang nih hari pertamanya. Bagaimana caranya, seperti apa, malam pun biasanya saya diskusi itu kalau kemarin ada yang datang dari kabupaten lain itu bisa sampai jam 1, sampai jam 12, habis sisa biasanya saya datang untuk ngobrol. Apa yang harus dilakukan. Di sini teman-teman akan langsung dihadapkan dengan kondisi real. Tadi mungkin sudah niat di kandang ya, udah ada yang nimbang ya. Udah di-scan belum masih timbangan awalnya? Saya minta tolong dikumpulin dulu ke saya, biar saya nanti mudah analisa, nanti saya PDF-kan, biar nanti saya bisa punya rekapnya. Ada berapa kelompok di sini? Hasil timbangannya. Minta tolong dikumpulkan dulu ke saya, mohon maaf, mohon izin. Ada 12 kelompok ya? Atau berapa kelompok? 8 kelompok. 2, 3, mana lagi? Oh, 1, 2, 3, 4. Ini 5 belum ya? 5 ada? 5 ada, 4 malah. 5, 6, 7, 8. Saya mau nanya dulu di kelompok 1. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya? Oke. Tadi sudah bisa perkirakan belum? Satu kandang itu ukurannya berapa kali berapa? Berapa? Berapa tadi? Nggak apa-apa, ngomong aja. 5 kali 5. Berarti 25 meter persegi. Kelompok 1 ingat nggak jumlah ternaknya dalam satu kandang isinya berapa? Ini catatannya ada 48 di saya. Iya. Apa? Kayak ikut nimbang ya? Nggak apa-apa, saya sengaja memang loh seperti itu. Kenapa? Karena prosesnya di sini masih dalam tahap simulasi. Tapi nanti yang saya harapkan ini dilakukan. 1. Ukuran 25 meter persegi kelompok 1 punya 48 ekor. Kaget gak ada jumlahnya segitu? Kandangnya di mana? Di kandang B1. B1 ada 48 ekor.
Kelompok 2, yang mana kelompok 2? Ingat gak ada berapa ekor di sana? 49. Nanti dicek ya Pak sama teknisinya. Datanya di sini 47. Coba satu kandang 25 meter persegi bisa diisi dengan 47 ekor. Kelompok 3 siapa ini? Kelompok 3 siapa teh? Tasik. Tasik isinya tahu nggak berapa ekor di satu kandang? 30. Di sini datanya ada 47 ekor, Kang. Masalah nih, kalau misalnya kelompoknya tidak tahu jumlah ternaknya, nggak apa-apa, nanti silahkan didalamin. Berarti ukuran 25 meter persegi bisa 47 ekor ternak. Kalau dibilang tidak mungkin, kan sudah kelihatan. Ternaknya ada. Mulai dari jantannya ada nggak? Ada. Betinanya ada nggak? Ada. Cempenya ada nggak? Ada. Nanti yang dipraktekin kayak gitu nggak? Bener nggak? Yang nanti diberikan, kandangnya ada berapa? Ada satu kandang, apa banyak kandang? Satu kandang. Di sana harus bisa untuk nyimpan jantan, bener nggak? Harus bisa nyimpan betina, harus juga bisa nyimpan cempe. Real nggak dengan kondisi di lapangan? Iya. Oke, saya lanjut. Kelompok 4. Kelompok 4 yang mana? Sok biar ada wadah bingung. Punten ya, biar mudah kita geser. Nanti biar ke depannya juga gampang. Kelompok 1 mulai dari kanan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izin ngambutin lagi ya, takut ngambutin. Oh iya, takut lupa sok. Biar mudah nih. Kelompok 1 sok. Kelompok 1. Sini 1, 2 mana Bapak? Cuman bertiga. Gita dan Kanulyaman. Kelompok 3. Kelompok 3 sok. Kelompok 4 dari Tasik ada Pak Budiman, Pak Lutfi, Pak Ade Hasbulo, sama Pak Cepi Koswara. Yang sudah berternak jumlahnya lebih dari 100 ekor, coba tolong acung. Lebih dari 100 ekor, saya mau tanya. 50 ekor. Di atas 50 ekor. Belum ada. 30 ekor. 30 ekor. Belum ada. Kalau apa Pak? 10 siapa lagi yang ternak dombanya 10 ekor? Nggak apa-apa beneran. Biar kita tahu antara teori dan praktek itu tidak sama. Oke, karena saya mau nanya, yang tadi punya 10, maaf ngacung lagi 2. Ini kita tanya sama temennya yang ternak 10. Pakan yang digunakan apa? Rumput. Hijauan. Sehari, tiap hari ngarit atau gimana? Ngarit. 2 karung. Akang? 2 karung. Oh. Satu apa? Satu ikat itu apa? Rambanan. Oh, rambanan. Ya, rambanan daun-daun. Selain beternak, usahanya apa lagi, Kang? Kebun. Akang? Bertani. Karena gini loh. Kira-kira kalau buat dapat 2 karung ngarit berapa lama? 2 jam. Terus dalam waktu 1 hari sempat nggak ngerjain yang lain? Ngapain? Ke sawah. Ngambil rumput. Langsung bubuk. Oke. Di sini yang dapat ternak domba jumlahnya berapa ekor? Enggak, nanti bantuan yang ingin dibagikan.
Berapa? 60. Berapa? 73. So, maaf maksudnya gini. Di sini dari belum pernah punya ternak ke dapat bantuan 60 sampai 73. Ini saya mau sharing. Kemarin yang datang dari kabupaten lain, dia dapat sama teh 73 ekor. Dibagikan ke 32 kelompok. Dibagikan di bulan Oktober 2022. Kemarin begitu saya tanya, jumlah ternaknya dari 32 kelompok yang masih ada hanya 12 kelompok. Yang lainnya jumlahnya kurang dari 30. Cuman satu kelompok yang punya 30. Apakah harus kejadian ini berulang? Di sini 2021 mulainya 99 ekor. Saya ketemu tim Upland 1 minggu sebelum Lebaran. Jumlah ternak saya waktu itu di 1.200 ekor. Idul Adha jualan nggak? Jualan. Jumlahnya berapa sekarang? Alhamdulillah sudah 1.400 ekor. Kemarin ada yang nanya, apakah itu cuma teori? Apakah bisa tidak dipraktekkan? Caranya bagaimana? Oke, berarti tadi pagi itu praktik untuk pembuatan comboran ya? Terus nyoper sudah? Memberi rumput sudah? Susu tambahan sudah? Udah. Tanam rumput sudah? Yang sebelumnya pernah dilakukan di tempat tinggal masing-masing yang mana? Yang belum yang mana? Comboran. Oke. Nanti saya ceritakan kenapa Kurma Ajo memilih untuk memberikan comboran. Itu kan pas sama ya Pak, kalau di sini comboran, kalau di sana di Lolohan. Oke. Saya pakai mic ya, tujuannya biar ikut dengerin. Tadi pagi ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa di Kurma Ajo nggak pakai silase? Saya jawab sederhana, teman saya pribadi pernah beli 200 drum. Kenapa saya beli 200 drum? Karena dulu saya pakai plastik, terus bocor. Walaupun yang tebal juga bocor. Bocornya kenapa? Bukan karena di ikatan. Kadang-kadang yang namanya rumput itu pasti ada aja yang tajamnya. Pertama. Kedua, tikus. Ketiga, kecoa. Terus ada satu yang jadi masalah yang nggak pernah dibahas di teori yang cuman belum praktek. Ketika saya bikin plastik comboran kapasitas besar yang kapasitas bisa sampai 1 ton pakai jumbo bag, ayo kontrol. Nah, ketika saya pakai comboran di sana, comboran itu prinsipnya apa? Kemarin udah belajar mungkin ya di tempat Pak Bayu sebagian besar saya dengarkan. Comboran itu prinsipnya adalah kedap udara, anaerob, betul? Coba saya mau ngasih sebuah logika yang akan terjadi. Misal ini ada drum bentuknya bulat, tong ya, tong bentuknya bulat. Waktu proses pembuatan sebenarnya untuk pembuatan silase itu tidak membutuhkan bahan lain, cukup dengan menggunakan rumput itu sendiri. Nah, ketika menggunakan rumput itu sendiri, syarat utamanya adalah kedap udara. Kalau tidak kedap udara, yang terjadi bukan proses silase atau fermentasi, yang terjadi adalah proses pembusukan. Berapa lama silase itu diproses? Minimal berapa? 1-3 jam. Ada lagi 14 hari. Ada lagi 3 minggu. Oke. Ini 2 minggu makin lama makin bagus. 2 minggu makin lama makin bagus. Ini kita bukan ngomongin teori ya,
harapannya bisa dipraktekin di lapangan. Amin. Kalau misalnya kita coba ternyata nggak bisa dipraktekin, hasilnya juga sama aja. Ada yang pernah bikinnya gampang nggak? Peyem. Tape berapa lama? 3 hari. Bisa nggak dipercepat? 2 hari. 3 jam bisa nggak? Kenapa Akang yakin nggak bisa? Ada prosesnya. Jadi Akang kenapa bilang 3 jam? Prosesnya cepat. Kata siapa? Oh, udah dipraktikin belum? Berhasil. Silase bukan prosesnya. Yakin? Nanti kita harus coba. Silase itu prosesnya apa? Bagaimana caranya? Saya tidak ingin debat, tapi silakan coba proses silase. Saya udah pernah bongkar silase karena kekurangan pakan, yang waktu itu katanya ketika ditambahkan materi untuk bakteri lain seperti yang umum E4, 2 minggu aja hasilnya nggak sama. 2 minggu aja hasilnya nggak sama. Nanti di sana juga ada bantuan untuk biogas. Biogas itu bahan utamanya adalah kotoran hewan. Kotoran hewan lebih banyak bakterinya, lebih lunak barangnya ketimbang rumput atau yang lain. Biogas itu mulai aktif berapa lama? Nanti silahkan tanyakan sama Ratu Biogas. Kalau dicek di YouTube ada namanya Ratu Biogas, siapa namanya, itu Bu Sri. Nanti dicek, tanyakan sama beliau berapa lama proses biogas itu bisa terbentuk. Oke, di sini saya akan perkenalkan satu persatu. Kelompok 1 tolong berdiri. Teknisinya siapa? Ini namanya Mang Sarip. Kalau ternyata tetangga sendiri nanti bisa tanya, Mang Sarip, ini yang nimbang siapa, Mang? Nimbang ternak sama rekan. Kelompok 1 ada berapa ternaknya? 20 indukan, 18 cempe, terus jantan 1, sesuai nggak? 38. 48. Tanyain yang 10 di mana? Makanya saya bilang nih saling belajar di nanti nih. Sekali lagi, di Kurma Azul Farm itu sama kondisinya kayak di lokasi semuanya sama. Saya baru mulai berternak, Pak. Mulai 2021. Di sini tidak ada yang istimewa. Orang biasanya di luar dengar Kurma Azul Farm sangat istimewa. Begitu datang, kaget dengan bangunannya, kaget dengan lokasinya, kaget dengan perubahannya. Tapi begitu datang, harapannya kita bisa praktekin di lokasi masing-masing. Nanti diuji, dicek. Punya 1, 2. Anaknya udah nikah belum, Pak? Belum. Ini saya mau nanya, misal Pak Afif, misal ada yang lamar anak Bapak, yang 1 guru honorer, yang 1 petani. Kira-kira yang yang diterima jadi menantu yang mana, Pak? Ada yang penting anak PRT. Pilih salah satu, Pak. Pilih, Bapak kalau milih dari 2 pekerjaan, milih yang jadi guru honorer atau milih jadi petani? Kalau saya mau milih jadi guru lah. Oh gitu. Biar ada perubahan hidup gitu. Kalau saya petani punya anak rubah gitu. Jadi belakang-belakangnya kalau kata Pak Afif tadi digaris bawain, merubah nasib. Berarti nasib petani teh susah. Bener nggak, Pak? Belum kayak bapak, Lah, belum gitu juga, Pak. Saya pribadi pernah main ke bank, lagi nungguin pimpinan cabang. Ini kejadian real. Pak, lagi nungguin siapa? Nungguin Pak Egi, pimpinan kan. Oke. Saya nungguin, di depan ditanya sama si ibu, Bapak usahanya apa? Petani, Bu. Hah?
Ditinggal. Habis itu mungkin karena nungguin pimpinan cabang yang nggak datang tuh Pak Budi, ditanya lagi, Bapak emang petani apa? Tani rumput. Dijawabnya apa? Di depan rumah saya rumput gak ditanam juga jadi Pak. Nyeri hati itu kira-kira dikitupin. Karena apa? Ya wajar, petani rumput Pak. Coba kalau saya bilang petani duren, pasti beda diajak ngobrol lagi. Duren apa Pak? Berapa luas? Musangking berenya? Apa montong atau gimana? Imam nggak semua petani rumput deh. Ini loh, saya mau cerita tentang kondisi di lapangan seperti apa. Gambaran. Ngapain capek-capek belajar kalau ternyata mau ngelamar anak orang aja nggak diterima? Saya mundur. Oke. Sebelum sholat asar, break sholat asar, ini masih ada waktu 25 menit. Materinya sederhana, tapi akan ada banyak pertanyaan. Silahkan dikaji teh. Yang kemarin yang tentang simulasi perhitungan. Nanti kalau nggak kebaca di proyektor, tolong dinyalain. Ini jadi dasar. Kita akan membuktikan di awal Pak Afif berkalimat begini. Kita lihat 6 hari ke depan kalimatnya sama atau tidak. Pasti ganti Pak. Aku bangga jadi petani. Tapi bukan katanya, yang jadi masalah itu katanya. Nggak dirasakan. Percuma Pak. Kayak saya. Misalnya, Akang namanya siapa Kang? Kang Cecep. Ngerokok enak nggak Kang? Kata saya mah nggak enak. Dah saya mah nggak ngerokok, bener tuh teh? Cocok. Nggak ngerasain soalnya. Bagaimana biar bisa ngerasain? Nyobaan. Oke, sekalian nunggu. Saya akan ngasih bocoran nih. Ada yang tahu nggak gimana biar satu jantan bisa melayani 120 ekor betina? Belum lihat. Dari awal saya akan minta maaf semuanya. Dari awal saya akan minta maaf. Nanti waktu pas praktek jangan kesinggung. Kalau jantan di kurma ajwa dikasih madu, dikasih telur bebek, dikasih kunyit, dikasih minyak ikan, dikasih Scott emulsion, jangan tersinggung. Teh udah nikah belum? Suami dikasih itu kan teh? Aku dikasih itu Pak, bisa nikah lagi. Bukan itu masalahnya Kang. Tergantung, sanggup gak ngelayanin jantannya? Loh. Kalau masih sanggup ngelayanin jantannya nggak perlu 120 ekor. Cukup sama mama aja, Pak. Ada yang balik tulis.